Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ridwani Wahyu Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita sebagai umat muslim dalam menyikapi COVID-19 tersebut. Sebelumnya jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa. Saat ini masyarakat sedang dihebohkan dengan virus baru yang sangat berbahaya, yaitu virus corona. Virus yang berukuran sangat kecil tersebut menyebabkan virus tersebut mudah menyebar dan menular. Jumlah yang tertular dan jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sedangkan pengobatan yang efektif sampai saat ini belum ditemukan. Memang terkadang seseorang memiliki keyakinan, tetapi dengan membenarkan dirinya sendiri. Misalnya, seseorang menggelar sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang. Dan ketika hal buruk terjadi, dengan cepat mereka mengatakan hal tersebut adalah takdir. Padahal, hal tersebut dikarenakan tindakan mereka yang gegabah. Hal tersebut dinamakan keyakinan Jabariyah atau fatalis. Kegampangan menggunakan perspektif takdir menyebabkan kita tidak belajar dari kejadian buruk yang telah dialami. Karena takdir merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Dalam mencegah penularan COVID-19 tersebut, pemerintah menerapkan social distancing atau pembatasan interaksi sosial. Kedisiplinan social distancing sangat penting dalam menjaga penyebaran virus corona tersebut. Pengumpulan massa dalam jumlah besar, seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, serta ibadah seperti sholat Jumat telah dihentikan untuk menghindari proses penularan. Telah diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Pentingnya tinggal di rumah saat kondisi bahaya telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Naml ayat 18. Ayat tersebut menceritakan kondisi kawanan semut saat berada dalam kondisi yang dinilai membahayakan. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai umat muslim dalam menyikapi COVID-19 tersebut. Yang pertama, kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Karena virus corona adalah makhluk sebagaimana mestinya makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan ia tidak bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Fawallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin," yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Yang kedua yaitu berikhtiar dengan melakukan pencegahan, yaitu melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus corona tersebut tidak menular kepada diri kita maupun kepada orang lain, seperti menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian. Hal tersebut berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza sami'tum bita'uni bi'aradin fataladkhuluha, wa idza waqa'u bi'aradin wa antum biha fala takhruju minha." Yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba, semua berada di tangannya. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang keempat yaitu yakin kepada Allah akan kesembuhan. Kita harus yakin bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan, kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqaz dawa fala dawa. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12186 dan dihasankan oleh Imam Albani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana kita dalam menyikapi COVID-19 tersebut dalam agama. Dan kita harus selalu yakin bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah ajalnya, jangankan virus corona, digigit semut pun seseorang bisa meninggal dunia jika memang ajalnya telah tiba. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita beserta keluarga dan kerabat-kerabat kita selalu diberi kesehatan. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.